Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Buka hati setiap kita. Biarlah firman itu boleh memberkati kita malam hari ini. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama buka hati kita. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku,
Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi bersama-sama kata firman-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Angkat tangan bersama-sama kata firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Kesayangan-Mu. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus. Kasih Yesus yang sempurna buat setiap kita. Haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku. Amin Tuhan. Beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Firman-Mu, katakan ceritakan kasih-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, kehidupan kekal, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati kami Tuhan.
Kami adalah harta kesayangan-Mu. Kami adalah umat yang Kau cintai. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami sembah. Ajar kami terus mempercayai Kau Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat dan ajaib. Haleluya. Engkau ajaib. Betapa kami bersyukur. Kiara basikata karalaba. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Kau terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Thank you, Tuhan. Thank you, Yesus. Terima kasih Yesus. Kau setia Tuhan. Kami datang kepadamu. Mari buka tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau menunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Engkau Jehovah Jireh ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
angkat kedua tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yang percaya sorakan haleluya. Mari tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kami sedang hadapi hari ini, itu tidak akan pernah meragukan kami bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu cinta dan memperdulikan setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak gentar dan tidak goyah dalam mengikut Engkau Yesus, dalam melewati setiap tugas, tanggung jawab, tantangan dan pergumulan. Kami percaya Yesus lebih besar dari semua masalah kami. Yesus lebih dahsyat daripada semua apa yang kami takutkan. Dan hari ini, malam ini, Engkau akan melawat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan setiap kami mengalami jamahan Tuhan. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, sampaikan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang percaya hari ini adalah hari mujizat dan pertolongan Tuhan. Sama-sama katakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Shalom. Coba lihat kanan kiri sebentar. Katakan, Tuhan sangat mencintaimu. Kok gak kedengaran suaranya? Katakan, Tuhan sangat mencintaimu. Lebih meriah lagi, katakan, Tuhan sangat mencintaimu. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya kembali boleh melayani saudara. Gereja yang luar biasa, dan saya yakin bahwa saudara adalah orang-orang yang makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, dan makin menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan. Oke, puji Tuhan. Nah, saudaraku, siapa yang hari ini percaya bahwa Tuhan masih sanggup menjawab doa kita? Ada yang angkat tangan? Oke, saudara percaya Tuhan masih menjawab doa kita? Katakan amin. Katakan bersama saya, Tuhan masih menjawab doa saya. Nah, siapa percaya bahwa kuasa doa itu nyata sampai hari? Katakan haleluya. Siapa di sini yang pernah doa Anda dikabulkan, dijawab Tuhan? Saya mau lihat tangannya. Yang pernah doanya dikabulkan Tuhan? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, setiap kali Anda berdoa meminta sesuatu, lalu doa Anda dikabulkan Tuhan, maka Anda bersyukur, bersukacita. Dan saudaraku, seringkali kita mengadakan syukuran karena doaku sudah dikabulkan Tuhan. Namun saya mau tanya malam ini, pernahkah doa Anda ditolak Tuhan?
Kok nggak ada yang jawab? Halo? Pernahkah doa Anda ditolak Tuhan? Siapa yang doanya pernah ditolak Tuhan? Angkat tangan. Saya. Oh, ada yang angkat. Puji Tuhan, doa Anda selalu didengar Tuhan. Jujur, doa saya juga ada yang ditolak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana respon kita saat doa kita ditolak Tuhan? Apakah Anda kecewa dan marah dengan Tuhan ketika apa yang Anda minta lalu Tuhan menolaknya? Hari-hari ini saudaraku, saya menjumpai ada banyak anak Tuhan marah, kecewa, jadi dingin dengan Tuhan, jadi beku dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka berkata, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Nah, saudara sekalian, itu sebabnya tema khotbah saya malam ini adalah doa yang ditolak. Gak ada yang amin. Ayo ucapkan bersama saya, doa yang ditolak. 2, 3. Mari kita belajar bersyukur saat doa kita dikabulkan Tuhan. Namun juga belajarlah bersyukur saat doa kita ditolak Tuhan. Aminnya sedikit sudah itu. Saudara sekalian, kenapa? Karena saudaraku, kita mengerti bahwa Alkitab mengajar kita harus minta kepada Tuhan dalam doa kita. Kita harus mencari, kita harus mengetuk. Namun saudara sekalian, ternyata di antara doa-doa saudara yang dikabulkan Tuhan, tidak sedikit juga ada doa yang ditolak Tuhan. Apakah itu Alkitabiah, Pastor Lukas? Jelas, saudaraku. Seorang nabi besar yang Alkitab berkata dia manusia biasa sama seperti kita. Namun ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Namanya adalah Nabi Elia. Lihat bagaimana Alkitab mencatat doa-doanya dikabulkan Tuhan. Dia minta supaya hujan tidak turun, maka benar-benar hujan tidak turun. Saat dia minta api dari surga turun, maka benar-benar Tuhan mengabulkan api dari surga turun. Saat dia berdoa, saudaraku, tentang yang lain, Tuhan mengabulkan. Tapi ternyata Alkitab juga mencatat ada doa Nabi Elia yang ditolak Tuhan. Oh, apa benar demikian? Mari kita lihat ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin apa? Mati. Katanya, ini sebuah doa kepada Tuhan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Cabut nyawaku Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, it's too much Lord. Udah terlalu banyak, terlalu berat Tuhan. Sudah buat aku mati saja. Ambil nyawaku Tuhan. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara sekalian, kalau Anda baca, aneh sekali. Elia seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Dan doanya dikabulkan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau Anda baca waktu Elia frustrasi, Elia ketakutan, terintimidasi, Elia depresi, Elia kelelahan, maka Elia berkata pada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku, buat aku mati Tuhan, aku mau minta mati saja Tuhan. Itu adalah doa seorang nabi. Saya mau tanya sekarang kepada saudara, akhirnya doa Elia ini dijawab Tuhan atau tidak? Halo? Dijawab Tuhan atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, justru Tuhan memberikan air, minum, dan juga makanan. Elia disuruh tidur, kemudian saudaraku dia dibawa Tuhan jalan ke gunung Tuhan. Bahkan akhirnya Elia mempersiapkan seorang penerusnya, yaitu Nabi Elisa. Paling tidak itu lebih dari 20 tahun. Karena 20 tahun Nabi Elisa mengabdi melayani Elia. Dan Anda tahu bahkan Elia juga mengurapi Raja Israel. Saudaraku, yang menggantikan Ahab dan sebagainya. Bahkan ternyata Elia tidak mati. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke surga. Pertanyaannya,
Kenapa Tuhan menolak doa Elia? Saudara sekalian, apakah Tuhan kejam terhadap Elia? Apakah Tuhan tidak mengasihi Elia? Kalau Anda mengerti, Tuhan justru menolak doa Elia karena Tuhan mengasihi dan baik terhadap Elia. Hal yang sama juga hari ini, kalau ada saudara yang sedang berdoa tentang pergumulan ekonomi Anda, pekerjaan Anda, tentang pernikahan Anda. Mungkin Anda sedang bergumul tentang anak saudara yang dalam keadaan hancur hidupnya. Atau Anda sedang bergumul tentang kesehatanmu atau kesehatan keluargamu. Dengar baik-baik. Bersyukurlah saat Tuhan menjawab doa kita. Namun juga bersyukurlah, percayalah, walaupun doa kita ditolak, Tuhan tetap Tuhan yang cinta setiap kita. Gak ada yang tepuk tangan bagi Tuhan? Nah, lebih meriah lagi katakan haleluya. Saya tentunya sebagai hamba Tuhan mendoakan supaya doa Anda dikabulkan Tuhan. Katakan amin. Tetapi jujur, saya sendiri saja ada banyak doa-doa saya yang ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang, apa alasan Tuhan menolak doaku? Apa alasan Tuhan menolak doa saudara? Jujur tadi sebetulnya saya sudah siapkan tema yang lain tentang pernikahan. Tetapi menjelang sore waktu saya sembah Tuhan lagi, Roh Kudus langsung beri beberapa catatan khotbah ini. Dan saya tahu ini akan menjadi sebuah jawaban. Karena gereja ini Tuhan cinta dan Tuhan akan bangkitkan saudara menjadi pemenang lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Apa alasan Tuhan? Kenapa doaku sampai hari ini ditolak Tuhan? Tidak dijawab Tuhan. Ada mungkin yang sudah lama berdoa minta jodoh. Tuhan, aku udah bosan jadi jomblo. Ya kan? Aku nggak mau jadi jomblo abadi Tuhan. Ya kan, saudara? Teman-temanku semua udah nikah. Kenapa aku masih jomblo? Dengar, ada alasan Tuhan yang terbaik. Katakan yes. Nah, saya mau bagikan ada 3.000 alasan. No. 3 saja. Katakan amin. Yang pertama, alasan Tuhan menolak doa kita karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Tuhan mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Setuju? Katakan amin. Saudara, jangan marah dan kecewa dengan Tuhan ketika permintaan doamu seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Karena sebenarnya alasan pertama, Tuhan sedang menyelamatkan kita. Kata bersama saya, Tuhan mau menyelamatkan saya. 2, 3. Tuhan menolak doa Elia. Tuhan menolak permintaan Elia karena permintaannya salah. Tanpa sadar, saudaraku, seringkali kita minta seolah-olah baik. Tapi di mata Tuhan, nak, doamu salah. Kalau aku Tuhan yang mengasihimu, lalu aku menjawab doamu, maka itu doa akan mencelakakan hidupmu. Mari kita lihat contohnya. Alkitab bilang apa? Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 3. 2, 3. Atau kamu berdoa juga. Wah, ini kok kurang keras. Ayo lebih keras. 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Doanya ditolak. Terus kenapa? Karena kamu salah berdoa. Terus, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, ternyata ada doa yang ditolak Tuhan karena doa yang salah. Dan mari kita belajar untuk tidak lagi marah, tidak lagi curiga dengan Tuhan. Seringkali kita anggap permintaan doa kita sudah benar, tapi Tuhan melihat itu salah. Dan Tuhan menolak permintaan yang salah itu justru karena Dia cinta. Dia mau selamatkan kita. Namun persoalannya, seringkali kita salah ngerti dengan Tuhan. Seringkali kita kemudian curiga, Tuhan tidak sayang lagi dengan saya dan sebagainya. Hari ini saudaraku, ketika doamu dikabulkan Tuhan, bersyukurlah. Namun kalau hari ini ada doamu yang ditolak Tuhan, mari kita belajar mengerti. Itu karena Tuhan mau menyelamatkan saya.
dari permintaan yang salah. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Genghis Khan, seorang pemimpin Mongolia yang sangat terkenal. Satu kali dalam perjalanan peperangannya, dia haus, maka dia cari air untuk minum, dia dan pasukannya. Lalu akhirnya dia lihat ada air terjun, dan sungai mengalir dari air terjun itu. Segera Genghis Khan ambil sebuah wadah semacam gelas untuk dia minum. Tetapi ketika raja ini mau minum, tiba-tiba burung elang kesayangannya menukik saudaraku dan membuang air itu. Raja kemudian Genghis Khan, ini bercanda. Dia ambil lagi air, dia mau minum, dibuang lagi. Dan saudaraku sampai berkali-kali. Raja dari berpikir bahwa dia burung elang kesayangannya hanya bercanda, mulai marah. Dan ketika dia ambil air lagi dan tuh elang menukik dari atas untuk membuang, langsung dia ambil pedangnya, dia sabet itu burung elang dan mati seketika. Dalam kemarahannya, nanti apa yang terjadi saudaraku? Ternyata ada seorang anak buahnya yang naik ke atas saudaraku air terjun di bagian atas dan dia teriak bahwa ternyata ada bangkai kalajengking yang besar, yang beracun, yang mati. Dan kalau sampai itu air terjun diminum, justru akan membunuh raja dan semua pasukannya. Namun sudah terlanjur, elang kesayangan Genghis Khan sudah mati. Saudara sekalian, ketika seringkali Tuhan menolak doa kita, sepertinya memang Tuhan kejam. Tapi jangan cepat ambil sebuah konklusi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Karena percayalah, justru itu sedang menyelamatkan saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ada seorang teman jemaat kami, saudaraku, dia cerita. Dalam usahanya, dia tiba-tiba, saudaraku, dia berusaha untuk bisa deal dapat sebuah proyek. Dan tiba-tiba, saudara sekalian, ketika dia berdoa, bahkan minta didoakan, bahkan juga saudara sekalian anggota selnya pun mendoakan, sepakat supaya dapat proyek itu. Gak taunya ketika bidding justru dia kalah. Secara manusia dia menyesal. Namun saya berkata, bersyukur saja. Pasti ada maksud Tuhan yang sekarang kita belum mengerti, tapi nanti akan mengerti. Dan ternyata berjalan sekian bulan kemudian, dia nangis datang pada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Loh kenapa? Karena justru yang menang tender itu, akhirnya sekarang macet total karena pandemi. Terima kasih Tuhan, karena saya kalah. Karena Tuhan tahu di depan ada pandemi. Saudara, bahkan saya bersyukur Tuhan selamatkan saya. Ketika saya tahun 97 menggembalakan sebuah gereja yang ada di Makassar. Saya masih jomblo. Lalu kemudian tahun 98 saya pacaran dengan salah seorang guru sekolah minggu dari gereja yang di Makassar. Tahun 99 dia pindah ke Toronto, Kanada untuk lanjutkan kuliah dan juga ada keluarganya di sana. Dan Anda tahu tahun 2000 awal, saya udah berdoa, Tuhan, aku mau segera ketemu lagi dengan orang tuanya dan pacarku. Aku mau segera lamar, segera menikah. Jemaat semangat waktu mendengar itu. Bahkan memberikan beberapa perhiasan emas. Pendeta langsung nanti kalungi, langsung nanti lamar, segera menikah. Saya bilang yes, doa saya sudah bulat. Tuhan pasti buat saya menikah dengan wanita itu. Singkatnya, begitu saya sampai ke Toronto, Kanada, ternyata orang tuanya akhirnya tidak setuju dengan hubungan kami. Kenapa? Ada beberapa alasan, salah satu alasannya adalah, kalau anak saya menikah dapat pendeta, makan apa? Padahal sampai hari ini bersyukur, saya tidak pernah tidak makan. Justru seringkali menunda bahkan atau menolak untuk ajakan makan. Dan Anda tahu semua terjadi dalam keadaan seperti itu. Saya putus pacar, saya sudah dalam keadaan sudah frustrasi. Saya bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya mau langsung balik ke Indonesia, nggak bisa. Karena pelayanan di Kanada sudah diatur, pelayanan di Amerika juga sudah diatur. Jadi saya harus selesaikan. Dan
Dan Anda mengerti saudaraku, malam saya pelayanan, paginya kosong. Saya jalan dari turun naik bus saudaraku, menuju ke Niagara Falls, air terjun Niagara. Salah satu juga keajaiban dunia. Tahukah Anda, sederas air terjun itu mengalir, sederas itu pula air mataku mengalir. Anda ketawa bahagia, saya susah tahu waktu itu. Lalu ada yang tanya, Pastor Lukas pengen terjun gak? Puji Tuhan gak pengen terjun saudara. Dan Anda tahu saya di Toronto punya keluarga juga, om yang orangnya gemuk, besar, dan dia suka bercanda. Saya tinggal di rumahnya, di apartemennya, dalam keadaan linangan air mata, di bantal. Dia datangi saya, dia tepuk pundak saya. Sudahlah ponaanku, jangan susah, jangan sedih. Kalau waktu kamu putus pacar, asal kamu lebih ganteng dikit aja dari monyet, kamu pasti akan dapat jodoh. Kaget saudaraku. Oh, lagi putus cinta kok dimonyet-monyetkan. Saya tahu dia bercanda. Saya lihat om saya bilang, iya om. Kalau ponakannya monyet, omnya gorila. Saya bilang, saudara sekalian, akhirnya saya bilang, Tuhan, aku gak ngerti apa maksudmu. Tapi aku percaya engkau punya rencana lebih besar. Akhirnya setelah saya pelayanan di Kanada, saya balik ke Amerika untuk pelayanan beberapa minggu. Singkatnya saya ditemukan, dikenalkan dengan seorang noni dari Surabaya, saudaraku. Dan singkatnya, saudaraku, akhirnya kami baru kenalan dan baru tahu tahun 98 dia udah pindah ke Amerika karena dua alasan, kerusuhan Mei 98, tapi yang kedua adalah karena dia putus pacar. Dan dengan kakaknya, keluarga kakaknya berangkat ke Amerika dan berpikir dia mau cari bule, saudaraku. Tapi ternyata sudah banyak yang suka sama dia, tapi hidupnya nggak benar, dia doa bukan dari Tuhan, dia tolak. Dan tiba-tiba waktu dikenalkan pendeta ganteng ini, saudaraku, akhirnya kami berdoa, kami mendapat pernyataan Tuhan, keluarga kami kedua belah pihak juga dapat peneguhan dari Tuhan bahwa kami jodoh dari Tuhan. Maka dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, 6 bulan kemudian kami menikah di kota New York. Dan ketika saya menikah, barulah Tuhan berkata, nak, hambaku tetap tinggal di Amerika, aku mau pakai hidupmu. Dan sejak 2000 sampai hari ini, Tuhan bekerja dengan ajaib. Dari 8 orang jemaat, Tuhan beri pertumbuhan, bahkan akhirnya berkembang ke beberapa kota. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saya baru sadar, seandainya doa saya dikabulkan Tuhan, menikah dengan pacar saya sebelumnya, maybe cerita hidup saya akan berbeda. Saya bersyukur punya istri yang dari Tuhan. Dan akhirnya bisa menjadi pendamping yang mensupport sampai hari ini. Anda harus percaya ketika doamu dijawab Tuhan. Tidak. Bukan karena dia kejam. Karena dia sedang selamatkan saudara dari permintaan yang salah. Yang setuju katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, apa alasan Tuhan menolak doa kita? Berarti kita belum siap menerima apa yang kita minta. Ucapkan bersama saya, kita belum siap. 2, 3. Belum siap menerima apa yang kita minta. Permintaan kita mungkin sudah benar. Tapi Tuhan memandang, belum waktunya sekarang. Makanya Tuhan tolak. Sebab dia tahu bahwa kita belum siap menerimanya. Sebagai orang tua saja, kalau anak Anda usia 5 tahun, lalu tiba-tiba dia pinjam pisau yang tajam, dan kalau Anda sebagai orang tua, lalu memberikan, justru Anda adalah orang tua yang gila. Kenapa? Karena pisau itu bisa membahayakan anak saudara yang masih 5 tahun. Betul saudaraku? Tapi ketika anak Anda sudah umur 20 tahun, dia pinjam pisau, Anda akan pinjamkan. Karena dia sudah siap untuk memakai pisau yang tajam. Ketika anak Anda umur 5 tahun dan berkata, Daddy cinta sama saya enggak? Oh cinta, I love you so much. Aku pinjam kunci mobil, saya mau bawa mobil untuk jalan-jalan. Dan kalau Anda orang tua memberikannya, justru kita akan menghancurkan, mencelakakan anak kita. Hari ini saudaraku, ketika ada permintaan doamu, engkau minta diberkati, minta jadi orang sukses, minta jadi orang yang dipakai Tuhan. Wait, pertanyaannya, sudah siap enggak kita? Makanya jangan marah. Kenapa? Karena Tuhan tuh tahu. Wah, kalau sekarang langsung dibuat kaya raya, sombong dia nanti. Pasti kawin 5 kali dia. Makanya Tuhan belum kasih. Hari ini bersyukurlah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pengkhotbah 3 ayat 11.
Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada apa? Indah pada apa? Waktunya. Saya mau tanya, waktunya di sini waktu kita atau waktunya Tuhan? Anda tahu kan? Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini loh persoalannya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita salah ngerti dengan Tuhan. Seringkali kita marah dan kecewa dengan Tuhan. Saya coba baca ayat ini dalam Good News Translation. Dikatakan, He has set the right time for everything. Tuhan itu sudah mengatur semuanya pada waktu yang tepat. He has given us a desire to know the future. Tuhan memberikan keinginan untuk kita tahu masa depan kita. But never give us the satisfaction of fully understanding what He does. Namun Tuhan tidak memberikan pada kita semuanya puas untuk ngerti apa maksud daripada Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang tetap punya kehendak dan kedaulatan. Katakan amin. Dia Tuhan yang menyediakan semuanya tepat waktu. The right time. Kata bersama saya, tepat waktu. 2, 3. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan juga enggak terlalu cepat. Saya coba pinjam ayat ini dari NCV version. New Century Version. Dikatakan begini. God has given them a desire to know the future. Tuhan memberi pada kita keinginan untuk tahu masa depan. Apa yang akan terjadi. He does everything just right and on time. Ini loh penting. Dia Tuhan melakukan segala sesuatu dengan tepat dan on time. Selalu tepat waktu. Yang setuju katakan amin. But people can never completely understand what He is doing. Tapi kita manusia tidak akan bisa memahami secara komplit apa yang sedang Dia kerjakan. Tugas kita adalah belajar percaya bahwa waktu Tuhan yang tepat pasti akan menjawab doa kita. Jujur sebagai pelayan Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa, yang mengasihi gereja. Siapa kita yang tidak ingin berdoa? Tuhan buat gerejaku berkembang, bertumbuh, melebar kanan kiri, makin penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi mungkin kenyataannya belum terjadi. Jangan marah dengan Tuhan. Tapi mari kita belajar pantaskan diri kita. Aku sudah siap gak terima itu? Saudara, makanya gini, ada banyak hamba Tuhan iri dengan gereja lain. Lalu kemudian sibuk menyalahkan, kritik, menjatuhkan. Namun kita sebagai orang benar, orang-orang percaya tidak demikian. Katakan amin. Justru kita mesti belajar. Kenapa ya? Kok gereja itu makin maju? Kenapa ya? Saya seringkali kalau keliling begini, saya justru belajar, amati. Saudaraku, saya lihat kenapa dia maju. Justru saya mau belajar. Kenapa? Oh, pantes. Cara manajemennya rapi. Nah, kita justru, misalnya orang yang dipercaya Tuhan dengan 500 jemaat, dengan dipercaya Tuhan dengan 5.000 jemaat, sudah beda. Apalagi dipercaya Tuhan 30.000 jemaat. Nah, kalau kita belum siap, maka permintaan yang kita minta lalu Tuhan beri langsung justru mencelakakan kita. Ada orang yang bilang ini, kenapa usahaku kok terus kecil? Aku minta doa supaya usahaku makin besar, makin maju. Seperti orang itu, Coba belajar. Kenapa dia seperti itu? Bagaimana cara dia menghandle keuangan? Bagaimana cara dia memanajemen? Sehingga saudara, Anda pantaskan diri. Siapkan diri Anda. Begitu Anda siap, Dia Tuhan tidak terlambat menjawab doa kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi yang kedua, jangan sibuk bertanya why, mengapa. Tapi sibuklah berkata, Tuhan, aku mau siapkan diriku. Satu kali ada seorang misionari Amerika. Bertahun-tahun dia melayani di pedalaman Afrika. Dia pahit dengan Tuhan. Kenapa? Sudah sekian lama dia pelayanan. Satu jiwa pun tidak ada yang bertobat terima Yesus. Bahkan tidak lama kemudian, saudara, istrinya kena malaria dan mati. 2 orang anaknya satu persatu kena malaria dan mati. Misionari Amerika ini balik kembali ke Amerika. Dia pahit dengan Tuhan.
Dia tinggalkan gereja. Dia tinggalkan pelayanan. Dia jatuh dalam perjinahan, mabuk-mabukan. 10 tahun kemudian, ada seorang pemuda dari Afrika yang dipakai Tuhan luar biasa sebagai hamba Tuhan. KKR, kesembuhan, KKR penginjilan ke berbagai negara. Dan pada waktu dia sedang KKR di kota di Amerika, dia ingat tentang misionari itu. Selesai KKR dia tanya kepada gereja-gereja di sana, kamu kenal nggak seorang misionari yang puluhan tahun yang lalu mengabdi di Afrika bernama ini? Tidak ada yang tahu. Tapi untung satu kali ada seorang pria yang Tuhan, aku tahu di mana dia, itu temanku. Di mana coba beri aku alamat. Singkatnya, penginjil besar ini datangi alamat misionari itu di tempat yang sangat menyedihkan. Dalam kemabukannya, dia ketuk pintu itu. Dan waktu dibuka, pria itu yang sudah tua, hancur hidupnya, pahit dengan Tuhan, kaget. Siapa kamu? Bapak mungkin gak ingat saya. Tapi saya adalah anak kecil yang selalu mendengarkan waktu Bapak mengajar tentang Yesus. Dan hari itu, aku sembunyi-sembunyi terima Yesus. Karena aku takut dimarahi oleh orang tuaku. Dan akhirnya satu saat ketika aku sudah remaja, aku percaya Yesus total. Dan aku serahkan hidupku. Dan mulai banyak orang-orang yang terima Yesus. Dan aku jadi seorang hamba Tuhan. Aku jadi seorang penginjil. Dan aku datang mencari Bapak. Khusus aku mau berterima kasih. Karena saya bertobat. Gara-gara pelayanan Bapak. Misionari nangis menjadi-jadi. Dan dia teriak, ampuni aku Tuhan. Aku pikir pelayananku di Afrika gagal. Tapi ternyata lahir seorang penginjil yang dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita mungkin gak ngerti apa maksud Tuhan. Namun percayalah, apapun yang sedang terjadi, kalau sampai doamu belum dijawab Tuhan, alasan kedua, karena Tuhan tahu kita belum siap. Siapkan hidupmu. Pantaskan hidupmu. Maka akan tiba kairos dan waktu Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa alasan Tuhan menolak doa kita? Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Percayalah Tuhan adalah Bapa yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 9 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama Matius 7 ayat 9 sampai 11. Semua baca keras. 2, 3. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Terus ayat 10. Atau memberi ular jika ia minta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terus apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ingat baik-baik, ia akan memberikan yang apa? Baik kepada mereka yang minta kepada. Ulang lagi 2, 3, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik. Selalu dia beri yang baik. Bahkan terbaik buat setiap doa kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini jika doamu belum dikabulkan Tuhan, mari kita belajar. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Adik-adik yang masih jomblo, kalau engkau putus pacar, jangan cari baygon rasa stroberi. Anda harus percaya, dia tinggalkan Anda, dia putuskan Anda, dia tolak Anda, justru dia akan menyesal. Udah ada yang amin. Bukan Anda yang menyesal, dia yang akan menyesal. Karena yang terbaik akan Tuhan sediakan dan datang dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada seorang teman saya cerita begini. Istrinya itu dengan adik istrinya, sama-sama wanita, anak dari hamba Tuhan. Dari sebuah gereja kecil di pinggiran kota Jakarta. Gereja yang tidak terlalu
berkembang. Jemaahnya pun juga orang-orang sederhana sekali. Tapi satu saat ayahnya sakit. Mereka berdoa supaya papanya sembuh. Tapi papanya tetap mati. Gak lama kemudian mamanya juga sakit. Mereka berdoa minta kesembuhan bagi mamanya. Mati juga. Saudara, 2 anak hamba Tuhan perempuan ini sampai bilang, Tuhan, ginikah yang kau lakukan bagi kami sebagai anak hamba Tuhan? Orang tua kami setia melayani, tapi nasib kami seperti begini. Bahkan yang lebih tragis, adik daripada wanita ini, yang masih saudaraku muda, umur 20-an lebih, yang setia melayani, mimpin pujian, ternyata kena stroke, karena stres. Stroke. Bahkan setelah kena stroke dalam kondisi begitu, ternyata nggak bisa pulih, total. Walaupun bisa jalan, tapi tersisa tangan kanannya. Itu saudaraku masih ada sisa. Kakinya pun kalau jalan agak nyeret. Anak ini, gadis ini mulai frustrasi. Dia mau bunuh diri. Untung akhirnya dia dapat tercegah. Singkatnya, gadis ini bangkit kembali kepada Tuhan. Dia kembali cinta Tuhan, melayani Tuhan, aktif pelayan, memimpin pujian. Walaupun kalau yang lain angkat tangan bisa tinggi. Tapi tangan kanannya tetap karena terbatas, karena bekas stroke. Namun mereka belajar percaya akan maksud Tuhan. Sampai satu kali, kakak iparnya, teman saya ini, dengan istrinya bilang ini, yuk kita hibur adik kita. Kita ajak jalan-jalan ke Amerika. Mereka terbang ke Amerika, ke California. Sekian minggu jalan-jalan saudaraku, supaya adik iparnya yang saudaraku bekas stroke itu happy. Dan betul adik iparnya bahagia sekali. Dan ternyata di hari terakhir sebelum besoknya mereka pulang ke Indonesia. Mereka mendapat kesempatan untuk bersaksi melayani sebuah gereja Indonesia yang ada di California. Dan saudaraku, di antara pelayanan itu, lalu adik iparnya ini saudaraku, yang tangannya masih ada sisa karena stroke, minta izin untuk nyanyi. Dia nyanyi 1 lagu. Dengan kondisi demikian dia nyanyi 1 lagu. Setelah saya kebaktian itu selesai, gak ada apa-apa. Besoknya mereka balik ke Jakarta. Tapi sekian minggu kemudian, kakak iparnya ini dapat WhatsApp dari Amerika. Siapa yang nyanyi, yang tangannya agak begitu? Itu adik ipar saya. Namanya siapa? Kamu siapa? Saya adalah ketua daripada multimedia di gereja itu. Rupanya orang bule, saudaraku. Cinta Tuhan. Aku ingin kenal adik iparmu lebih lagi. Maka teman saya ini mulai berkata, jangan kamu ganggu adik saya. Jangan dipermainkan, awas kamu. Enggak, aku serius. Aku sudah doa, aku senang dengan adikmu. Anda tahu benar, beberapa minggu kemudian bule itu datang ke Jakarta. Dan singkatnya bule itu berkata suka sama adiknya. Lalu kemudian si kakak ipar dan cecenya itu merasa jangan-jangan cuma dipermainkan. Akhirnya di satu saat janjian diajak ke Amerika. Mereka juga ke Amerika. Dikenalkan dengan orang tuanya. Daripada bule itu. Orang tuanya juga cinta Tuhan. Mau menerima wanita itu dengan kondisi seperti itu. Dan Anda mengerti besoknya waktu diajak jalan ke tepi pantai. Tiba-tiba si bule ganteng itu berlutut di depan wanita itu. Keluarkan kotak dan cincin. Do you marry me? Nangis dia saudaraku. Wah, ada bule yang mau sama dia. Nangis. Dan Anda tahu akhirnya mereka nikah di California. Dan sampai hari ini tinggal di California. Cerita hidup mereka berbeda. Karena ternyata Tuhan punya rencana lebih baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini belajar percaya. Kata bersama saya, aku mau belajar percaya. Walaupun Anda belum mengerti, pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, bersyukurlah saat doa kita dikabulkan. Namun juga bersyukurlah saat doa kita ditolak Tuhan. Ada 3 alasan Tuhan menolak doa kita. Yang pertama,
Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Hari ini pastikan bahwa engkau tidak pernah marah dan kecewa. Yang kedua berarti bahwa kita belum siap menerima apa yang kita minta. Dan yang ketiga, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Siapa mau berkata, terima kasih atas doaku yang dikabulkan Tuhan, maupun yang tolak Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih buat doa-doa kami yang Engkau tolak. Karena Engkau sedang menyelamatkan kami dari permintaan yang salah. Karena Engkau tahu bahwa kami belum siap menerima apa yang kami minta. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Tetap tekunlah berdoa. Dia Bapa yang baik buat kita. Anugerah-Mu Tuhan, ajar kami percaya.
Berdoalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Walaupun kau belum mengerti apa rencana Tuhan, tetapi Dia Tuhan yang tidak pernah memberikan ular kepada mereka yang meminta ikan. Dia Tuhan yang tidak pernah memberi batu kepada anak-anak yang minta roti. Tetapi Dia Tuhan Bapa yang memberi yang baik buat kita. Mari bersyukur, buang kekecewaanmu. Tuhan, kami tahu ini firman Tuhan sedang mendidik kami, menegur kami, ajar kami setuju. Ajar kami setuju dengan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami selaras dengan hati-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami suka memaksakan kehendak keinginan kami kepadamu. Justru kami yang harus ikut dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya. Yesus haleluya. Yesus Engkau ajaib. Ya Rabbana ralamu. Haleluya. Biar hati kami kembali menyala-nyala. Kami tidak lagi malas berdoa. Kami tidak lagi dingin dalam doa kami. Tapi biar roh kami menyala-nyala. Sebab Engkau Tuhan bekerja dalam segala keadaan mendatangkan kebaikan buat kami. Siapa malam ini mau berkata, Tuhan aku bersyukur. Kalau ada doaku yang Kau tolak, aku bersyukur. Aku gak mau kecewa lagi. Aku mau tetap bersyukur dan setuju dengan Tuhan. Yang mau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau sudah sediakan yang terbaik buat kami. Bahkan gereja ini sesuai dengan namanya, Tuhan sudah memberi yang terbaik buat gereja ini. Mari kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Di tengah goncangan, di tengah semua keadaan yang menakutkan, kami percaya Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lagi mau kecewa. Kami tidak lagi mau curiga dengan Tuhan. Tapi kami mau terus percaya tersedia anugerah Tuhan lebih dari cukup. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Tuhan yang setia, yang selalu menolong aku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami kecewa, ampuni kalau kami sakit hati, ampuni kalau bahkan kami undur di hadapan Tuhan. Karena doa-doa kami tidak terjawab oleh Tuhan. Malam hari ini kami mengerti, malam hari ini kami diteguhkan, kami akan tetap setia dan kami menjadi kesayangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berjalannya kebaktian pada malam hari ini diberkati hamba-Mu yang sudah melayani di tempat ini. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Pastikan dikala berkat itu turun atas hidup saudara, tetaplah jaga hati. Sebab firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tangan kuat yang memegangku. Mari bersama-sama angkat kedua tanganku, katakan selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan tangan kuat yang memegangku. Katakan selalu menuntunku Tuhan. Amin. Ku tak mampu
dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Engkau yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Sampai jumpa.